Halo teman-teman, kembali lagi kita di channel FR Sinaga, channel belajar bersama. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Google Form, memanfaatkan fasilitas dari Google untuk membuat soal ujian secara online. Karena kita tahu di masa pandemi ini, kita harus tetap stay di rumah, mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita di rumah. Jadi dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, tidak akan menghalangi proses pembelajaran kita kali ini. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, saya mau cerita dulu. Sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai Google Form, tapi khusus untuk membuat kuesioner online yang sederhana. Nah, kali ini untuk membuat ujian. Nah, kita langsung aja kita buka browser dan kita harus pastikan kita harus sudah login ke Gmail. Kita buka Gmail. Nah, ini saya sudah tersimpan, saya sudah login pakai user saya. Nah, di sini kita buka formulir, kita klik. Nah, di sini setelah ini sudah buka, di sini adalah ruang kerja kita untuk membuat soal ujian kita. Oke, langsung kita create saja. Ini kita klik di sini. Nah, setelah terbuka ini adalah form ujian kita. Nah, pastikan di sini juga kita pilih dulu nih, setelan dulu. Kita buat di sini setelan umum. Kita harus batasi satu jawaban. Jadi orang harus masuk ke Google supaya melaksanakan pembatasan yang ujian. Atau bisa juga kita tidak centang ini, tapi kita buat dengan nama. Jadi satu nama itu harus satu. Nanti kita lihat dari hasilnya. Nah, di sini kan belum tentu nanti kalau misalnya SD atau masih SMP, supaya nggak mempersulit anak didik kita nggak harus membuat mereka itu memiliki email. Tapi kalau sudah SMP bisa kita push supaya dan diwajibkan supaya memiliki akun email di Gmail. Ini responden, ini maksudnya itu responden ini adalah peserta yang ujian. Nah, ini setelah melakukan menjawab atau melaksanakan ujian. Nah, apa yang bisa direspon dari ujian kita ini? Bisa edit setelah mengirimkan, nggak mungkin kan, udah ujian masih bisa diedit kan? Ya, nggak bisa. Presensi. Nah, presensi di sini kita buat itu tampilan dari ujian kita itu soal-soalnya diacak atau tidak. Nah, kalau diacak ini kita centang biasanya biar nggak sama dari semua. Tapi kalau ini kan udah dikerjakan dari rumah atau bisa ada rame-rame masih di satu wilayah, ada baiknya kita buat acak nih. Terus yang di sini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini nggak usah, ini aja kita buat. Kuis ini harus kita hidupin ini, aktifkan kuis supaya itu menjadi ujian. Kalau tidak itu sebagai formulir biasa. Kita aktifkan. Kemudian opsi kuisnya segera setelah setiap pengiriman. Ya, pasti harus update, terupdate ya. Nah, responden itu tidak bisa melihat jawaban benar setelah melakukan atau melaksanakan ujian ini. Jadi si peserta ujian hanya bisa melihat jawabannya dan juga nilainya berapa. Kemudian kita simpan. Setelah sudah tersimpan, kita buat di sini ujian. Misalnya ujian bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Indonesia. Kita buatlah di sini dulu nama atau email sih bisa. Tadi kan nama, ini jawaban singkat. Kunci jawabannya kan nggak ada nih. Ini harus diisi. Kemudian kita tambah lagi nama, terus kelas.
Jadi di sini kita bisa opsi pilihan ganda atau misalnya drop down, kita buat aja opsi kelas 9 misalnya. Opsi kedua ini misalnya kelas 10. Jadi kita untuk kasih ujian untuk kelas 9 sama 10. Oke, ini require. Nah, habis itu baru kita sebenarnya ini kita bisa hapus dulu nih. Kita buat di section aja. Di section kita tambah section di sini bagian. Di sini dia jawab soal pilihan berganda, ya kan? Baru kita tambahkan soalnya. Kayaknya saya sudah buatkan soal, kita buat aja 5 supaya nggak lama ya. Ini sinonim, ini kita copy, terus pertanyaan pilihan berganda kita buat, atau kita copy dulu biar cepat ya. Jawabannya dia ini, ya kan? Kita hapus saja, nggak ada. Ini A. Jadi kita fokus saja ini A. Langsung aja. Ya, jawabannya dari apa tuh? Facebook. Terus kita buat kunci jawabannya itu apa? Tadi kan valid nih. Baru kita buat poinnya berapa? Karena 5 soal, kita buat poinnya 2. Kalau benar 1 berarti dia jawaban nilainya 2. Oke, baru kita tambah lagi. Kita semua soalnya ini sebagai contoh saja. Nah, sekarang soalnya sudah selesai kita buat. Yang tadi kita buatkan 5 soal nih. Masing-masing soal itu, masing-masing pertanyaan itu memiliki nilai, kalau benar itu nilai 2, jadi kalau benar semua berarti nilainya 10. Nah, sekarang setelah selesai kita buat form untuk kuisnya, kita mau set dulu nih penjadwalan, kalau perlu penjadwalan, atau juga untuk misalnya dia mulai soalnya, mulai ujiannya kapan, tanggal berapa, dan selesainya jam berapa. Kita bisa install add-onnya. Nah, caranya kita lihat di sini yang ada titik 3, kita klik, kemudian add-on. Nah, di sini banyak add-onnya. Bisa kita misalnya limit. Nah, kita kasih limit, ada form limit, tapi semua sebenarnya ada yang free-nya, ada yang gratisnya, ada yang berbayar. Nah, kalau yang limit ini dia bisa pembatasannya itu hanya berdasarkan berapa respon, berapa peserta. Itu pun batas maksimumnya itu cuman kira-kira 10 lah, 10. Nah, kita coba menggunakan limiter nih, form limiter, atau juga ada, kita lihat nih, respon. Nih, bisa di sini form limit, atau kita yang ini aja ya. Kita klik di sini. Ini pilihannya ini bisa bebas berdasarkan tanggalnya, jamnya, jam mulai diaktifkan, jam. Nah, kemudian kita install, lanjutkan. Nah, kemudian ini akan minta autentikasinya. Yang tadi kita akan pilih user kita yang sebelumnya login untuk membuat form tadi. Nah, saya menggunakan ini. Oke, kemudian kita izinkan. Setelah ini sudah terinstall, selesai, akan muncul seperti ini, form limiter. Nah, di sini kita select nih, kita mau berdasarkan waktu, jumlah respon, jumlah peserta. Ini harusnya bisa jadi aktifnya lagi ini spreadsheet.
misalkan berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan waktu, ini stop ujian. Jadi kita ini hanya diberikan pada saat waktu ini selesai, tidak bisa digunakan lagi. Sehingga nanti untuk mengakalinya, kita bagikan soal ini pada saat sudah mau dimulai ujian, linknya, supaya langsung pada saat mereka sudah klik, dan itu akan berjalan waktunya sampai jam berapa. Nah, kita pilih nih jam berapa, misalnya jam 20, select time-nya itu misalnya jam 11. Ini jam 11 pagi ya, kita save enable. Nah, di sini kita buat apanya supaya ada pemberitahuan kepada mereka. Ini pada saat close itu misalnya ujian bahasa Indonesia sudah selesai, ya kan? Tinggal kita save dan enable. Ini kalau menggunakan form limiter ini. Nah, setelah kita setting ini form limiternya. Nah, setelah kita setting ini form limiternya, kita langsung sudah, atau misalnya kirimkan baru linknya ini ke pendek, tinggal kita copy nih. Tapi sebelum ke sana, selain form limiter ini, kita juga bisa menggunakan yang lebih lengkap sebenarnya. Atau ini kan lebih simpel saja ini, jadi hanya waktu selesainya dibatasin. Di sini bisa kita gunakan biar sekalian. Ada dua. Di sini ada start and ini schedule-nya. Ini kita klik, kemudian kita install, lanjutkan, kemudian akan minta autentikasi yang tadi. Oke, lalu kemudian kita izinkan. Setelah selesai, ya. Oke, setelah selesai kita install, dia akan ada di sini start and stop form. Kita tinggal buka, kemudian kita isi jamnya pukul 10 AM. Ini kita buat 00 mulai. Oke. Terus di situ kita buat selesainya jam 11 AM ya. Oke, kita tinggal set. Tunggu dulu, hasbin ini kita set 15. Oke, kita simpan. Sudah selesai. Jadi ini bisa kita set berapa peserta yang masuk ujian, atau juga bisa kita set ini. Kalau set ini berarti belum di set nih ya, bisa kita buat untuk 25 apa kita set. Nah, kalau ini nggak usah kita set, sudah. Kemudian ini tinggal kita kirimkan linknya nih, kita create linknya, pendek. Ini yang kita copy, salin. Kalau misalnya kita tes itu sini belum aktif,
Jadi aktifnya nanti besok itu jam 10 gitu. Oke, sampai di sini tutorial kita untuk mengenai membuat soal ujian bahasa Indonesia dengan menggunakan Google Form, dan juga sudah men-setting tahu batasan waktunya, bisa menggunakan tadi start and stop atau juga bisa dengan form limiter. Lebih simpel itu form limiter sih. Kita cuma buat batasannya di batasan selesai, kemudian kita tinggal kirim ke siswa kita itu misalnya 5 menit sebelum jamnya kita mulai. Misalnya kita buat selesai itu jam 12 siang, yang kita kasih misalnya kalau waktunya 1 jam, kita kasih jam 11 kurang 5 atau kurang 10 gitu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan bunyikan loncengnya biar ada nanti video-video terbaru notifikasinya sampai ke handphone Anda. Terima kasih, tetap diikutin ya.